Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IFC ingin membuat video tentang bab 2, yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prajawan Ainur Rahmat dengan NIM terakhir yaitu 123. Kenalkan, saya Elino dengan NIM akhir 134. Kenalkan, nama saya Suwan Suman Saimanangan dengan NIM akhir 115. Kenalkan, saya Saufiana Syahidah Putri dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad dengan NIM akhir 101. Kenalkan, saya Muhammad Arsyad Fadila dengan NIM akhir 1. Dan saya Intan Nurhadi dengan NIM akhir 96. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 wakil ketua. Menurut catatan sejarah, diketahui pada sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sebagaimana diketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang PDUPKI pertama adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka Soekarno memberikan pilihan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas 1. Sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1 yang disebut dengan Ekasila yang berisi asas gotong royong. Setelah pidato Soekarno sudah menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang dan akhirnya sidang BPUPKI pertama resmi ditutup. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno dan Hatta pulang dari Lengas Legok ke Jakarta, Soekarno dan Hatta merumuskan proklamasi Saudi Merik, mengetiknya, kemudian dibacakan pada paginya jam 10 di kediamannya. Dengan begitu, Indonesia sudah merdeka dengan proklamasinya dan membuktikan kalau Indonesia sudah merdeka kepada penjuru dunia. Sehari setelah kemerdekaan, persiapan legislatif atau PPKI menggelar sidang pertamanya. Sidang pertama ini membahas tentang pengesahan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan jabatan tubuh, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat sebagai KNIP yang bertujuan untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya sidang PPKI ini, Pancasila sudah dimasuk menjadi dasar negara karena ada UUD 1945 yang sudah disahkan pada hari itu. Rumusan Pancasila yang ada di dalam sidang PPKI ternyata berbeda dari yang ada di Piagam Jakarta. Itu dikarenakan karena bunyi sila pertama yang berubah. Yang di Piagam Jakarta mengatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI yang pertama. Hal itu dilakukan karena ada masyarakat di Indonesia Timur merasa keberatan
karena agamanya belum tentu Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik dan sebagainya. Karena Sila itu merasa memaksakan mereka untuk menjalankan syariat Islam pada beda agama, maka pada sidang ini berubah untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Karena negara yang merdeka harus ada fondasinya supaya negara itu bisa bertahan lama. Baik, kita masuk ke bahasan pokok yang kedua, yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa setiap bangsa di muka bumi ini pasti memiliki yang namanya identitas, yang menimbulkan suatu ciri khas bangsa itu sendiri yang tertanam dari latar belakang budaya masyarakat. Nah, budaya merupakan cara atau hidup suatu proses yang alamiah yang terbentuk dalam kebiasaan, baik itu individu maupun kelompok yang bersifat sukar berubah. Nah, penanaman budaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada proses penanaman budaya inkulturasi, yang kedua ada akulturasi. Nah, inkulturasi merupakan penanaman nilai budaya ke dalam diri individu atau kelompok, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui ekspresi diri, yang ketiga kepribadian dasar, yang keempat kontrol dan bimbingan keluarga. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan, baik itu formal maupun informal, merupakan sarana utama dalam proses penanaman nilai budaya. Sebagai contoh, setiap hari Senin sekolah melakukan upacara bendera yang menunjukkan adanya rasa nasionalisme terhadap diri individu. Yang kedua, untuk ekspresi diri. Cara individu untuk mengekspresikan dirinya melalui seni ataupun adat. Contohnya, pemuda Jawa yang memainkan gamelan ataupun wayang. Yang ketiga adalah kepribadian dasar. Kepribadian individu yang membentuk cara atau sikap karakter seseorang. Contohnya, gotong royong dan kerjasama. Lalu yang terakhir adalah kontrol dan bimbingan keluarga. Kita tahu keluarga merupakan sarana utama dalam proses penanaman nilai budaya maupun sikap, etika atau karakter. Sebagai contoh, kita diajarkan oleh keluarga untuk bersikap lebih sopan ke yang lebih tua. Lalu, yang kedua adalah proses penanaman budaya akulturasi. Proses ini merupakan percampuran antar budaya tanpa menghilangkan struktur dasarnya. Dibagi menjadi 4 macam juga. Yang pertama adalah sinkretisme, yang kedua substitusi, 3 adisi, dan yang keempat rejeksi. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah substitusi. Penggantian unsur lama dan unsur baru tanpa menggantikan struktur dasarnya. Lalu yang kedua adalah sinkretisme, percampuran antara budaya lama dengan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lamanya. Contoh yaitu sekaten. Sekaten adalah gabungan dari tradisi Jawa dengan tradisi Islam. Lalu yang ketiga adalah adisi, penambahan unsur baru ke unsur lama tanpa menghilangkan unsur lamanya. Contoh yaitu Idul Fitri yang menambahkan cita rasa makanan setiap lebaran. Lalu yang terakhir adalah rejeksi, penolakan kepada budaya yang tidak cocok untuk generasi muda. Contohnya yaitu adalah penolakan terhadap anti narkoba dan anti rasisme. Nah, dari situlah identitas bangsa Indonesia terbentuk dari suatu proses yang bernama inkulturasi dan akulturasi. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas dan dapat dibedakan dari bangsa lain. Kepribadian bangsa ini diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Kepribadian bangsa ini juga sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan pada masa kerajaan. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, dan budaya merupakan contoh kejayaan yang berakar dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila diakui dan diyakini kebenarannya
Indonesia, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan negara serta dijadikan sebagai norma dalam bersikap dan bertindak. Dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap manusia memiliki jiwanya masing-masing yang dinamakan dengan Volkes atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila disepakati sebagai dasar negara Indonesia oleh seluruh warga negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber yang membentuk Pancasila. Yang pertama ada sumber historis, yaitu sumber sejarah. Jadi pembentukannya berawal dari sila pertama, yaitu ketuhanan. Di masyarakat kita dari dulu memang suka memiliki banyak kepercayaan dan akhirnya membentuk sila pertama. Jadi itu adalah salah satu akar penting. Lalu kedua ada sumber sosiologis, yaitu sosial. Jadi dulu rakyat Indonesia memang suka bergotong royong, lalu bermusyawarah, yang akhirnya masuk dalam sila-sila Pancasila. Lalu ada terakhir sumber politis, seperti namanya yaitu politik. Pancasila dibentuk dari berbagai hal yang berbau politik seperti sidang BPUPKI, PPKI, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu masa perumusan pada tahun 1945. Yang kedua awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Lalu dilanjutkan dengan masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Pancasila, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ideologi asing seperti liberalisme, radikalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah intoleransi dan disintegrasi sosial. Selanjutnya korupsi, lemahnya moral, dan keteladanan. Yang terakhir itu pengaruh globalisasi terhadap Pancasila. Selanjutnya membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila. Yang pertama esensinya ada dua. Pertama itu Pancasila sebagai dasar bersama negara. Jadi di sini Pancasila menjadi alasan utama mengapa berdirinya negara Indonesia. Lalu setiap produk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya. Ada pula nilai-nilai yang terkandung dalamnya seperti nilai-nilai agama yang mencerminkan kepercayaan dan nilai spiritualitas masyarakat Indonesia. Lalu ada pula nilai seperti ada kesetiaan dan budaya. Selanjutnya mengenai urgensi Pancasila. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2008 mengenai fenomena penurunan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Pancasila. Jadi hasil survei itu mayoritas masyarakat pada usia remaja hingga dewasa masih belum bisa menyebutkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman